Halo guys, pernah nggak sih kalian itu kalau membuat sebuah gambar lalu setelah selesai hasil gambarnya tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang diperkirakan? Ya kalau saya sih sering ya seperti itu kejadiannya, dan termasuk salah satunya adalah yang saya share kali ini, proses pembuatan fan art pen dari Street Fighter 2 Turbo yang hasil akhirnya ternyata belum seperti apa yang saya harapkan. Nah, tiap kali kita mau memulai sebuah gambar baru, itu sering kita berekspektasi akan jadi seperti apa hasilnya, dan kemudian kita cari referensinya sebagai proses. Oh ya, untuk karya ini sumber referensi saya cantumkan di deskripsi di bawah ya. Nah, kalau kita menggunakan referensi tanpa melakukan banyak perubahan, tentu kira-kira hasil akhirnya juga udah kita bisa perkirakan dan tidak jauh meleset. Tapi untuk karya yang banyak referensi dan banyak improvisasi, maka kemungkinan hasil akhir akan bergeser dari perkiraan awal atau harapan awal. Perbedaan atau gap ini biasa terjadi juga karena pada saat kita mengerjakan gambar, kita melakukan perubahan-perubahan keputusan maupun teknik. Tentu saja dalam proses ini juga ada semacam interaksi antara kita yang buat gambar dan si gambar yang setengah jadi itu. Kita memberikan respon, dan itu sepertinya adalah hal yang wajar. Biasa ada rasa kecewa atau minimal kurang puas pada saat kita melihat hasil gambar kita. Tapi ya mau gimana, ya sudah, anggap saja bagian dari proses belajar. Ada yang mungkin akan delete atau akan simpan saja hasilnya. Ya tapi kalau saya masih saya simpan, dan sebagian bahkan saya unggah ya, contohnya yang sekarang ini sebagai catatan proses aja, karena kan kita gambar nggak sekali dua kali, tapi puluhan, ratusan atau ribuan kali. Nah, gambar yang kurang memuaskan ini suatu saat ketika kita telah berjarak secara emosional, kita bisa review lagi. Jadi memang kurang sesuai saat setelah selesai, tetapi setelah beberapa waktu ke depan mungkin saja masih ada kok banyak hal menarik yang terluput dari amatan kita terhadap karya tersebut. Oke, lalu ini bisa kita jadikan inspirasi juga ke depannya. Nah, ngomong-ngomong soal karakter Ken, ini saya buat sekedar untuk mengingat kembali salah satu game yang dulu pernah saya lumayan sering mainkan. Saya bukan pemain game sih, saat ini pun sedang nggak main game apa-apa. Untuk fan art ini saya pilih pose kuda-kuda Ken dengan baju merahnya. Ya dulu saya lumayan sering pakai karakter ini, dan jarang sekali menang. Emang gak jago main game sih. Kalau teman-teman tahu, dulu itu orang main game ke tempat yang biasanya disebut dingdong ya, pakai koin mainnya. Saya lupa berapa duit waktu itu, dan sering karena mesin Street Fighter ini banyak peminat dan terbatas, maka harus antri. Pas udah bisa dapat giliran main, cepat banget kalahnya. Dan entah kenapa waktu itu juga saya merasa permainan dipercepat ya, hanya beberapa kali kena pukul itu bisa langsung selesai. Ya, untuk fan art ini posenya saya ambil dari pose kuda-kuda defaultnya si Ken itu. Sebenarnya kalau perubahan terlalu banyak mungkin enggak ya, tapi saya berikan beberapa tambahan detail dan sedikit modifikasi pada anatomi dan proporsinya. Dan tentu saja arah pencahayaan, dan itu juga ada yang berubah. Tapi ya bagaimanapun juga ternyata hasil akhirnya memang belum seperti yang saya inginkan. Nah, pada pertengahan proses pembuatan ini, sebenarnya pada awalnya saya gunakan itu wash atau brush yang paling basic ya, yang round itu. Dan kemudian saya membuat arsiran garis-garis yang pada awalnya sebenarnya saya tidak rencanakan ada arsiran-arsiran digital ini, tapi pada proses pembuatan saya mencoba untuk membuat arsiran ini. Cukup menyenangkan prosesnya, cuman ya tadi itu hasil akhirnya ternyata saya tidak terlalu menyukai secara keseluruhannya. Bukan berarti nanti ke depan saya tidak akan mengarsir sama sekali, bisa jadi saya mengarsir tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, untuk brush pada finishing saya menggunakan sedikit brush yang berbeda, tapi mayoritas atau sebagian besar dari brush yang saya gunakan untuk gambar ini saya pakai brush yang round yang basic. Ya, terima kasih teman-teman sudah ngobrol-ngobrol dan sudah melihat video ini. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Semangat semuanya.